Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kita kristalisasi kitab Kejadian. Saya mengingatkan lagi, kristalisasi itu suatu proses menuju benda-benda kristal. Kalau kita terapkan dalam literatur, maka sebenarnya kita sedang mencari tema-tema utama ya, melalui menggali dari kitab itu. Ya, kita coba batasi hanya kitab Kejadian, walaupun ya tentu tidak bisa, karena Alkitab ini kayak perpustakaan, tadi dari 66 kitab, tapi dia ada benang merahnya. Kadang yang menulis satu, yaitu Roh Kudus ya. Memang penulisnya banyak manusia, tapi setiap itu yang menulis itu dipimpin Roh sedemikian sehingga tidak ada kesalahan apapun ya. Betul-betul 66 kitab itu bisa ada common denominator istilahnya ya. Tema utama. Nah, tema utama daripada Alkitab ini tentu Kristus dan kerajaannya. Ya, kingdom. Ya. Nah, jadi ini yang kita mau bahas sekarang ini, tema kita Nimrod ya. Karena ini adalah orang yang pertama sekali berkuasa di muka bumi ini. Artinya orang yang pertama bangun kerajaannya sendiri. Nah, ini cuman masalahnya kadang orang salah mengerti, karena di sini ada tertulis Nimrod itu seorang pemburu yang gagah perkasa. Kita sudah banyak membahas ini sebenarnya, tapi karena ini tema yang memang sedang harus kita bahas ya. Istilah pemburu yang gagah perkasa itu sebenarnya bukan berarti Nimrod itu seorang hamba Tuhan gitu, bukan. Karena Nimrod ini keturunan Ham yang memang keturunan itu sudah dikutuk oleh Nuh. Kita udah bahas kemarin itu. Ya. Jadi keturunan Ham punya anak Kusi punya anak Nimrod. Ya. Nah, Nimrod ini dikatakan seorang pemburu yang gagah perkasa, tapi ini bagus terjemahan ILT. Dia menjelaskan ya bahwa istilah pemburu yang gagah perkasa itu bisa juga pemberontak ya. Tunggu dulu ya, saya lihat dulu ya. Ini bahasa dikacaukan ya. Kejadian pasal 10 ya. Ada dikatakan di sini Nimrod ya. Oh, ini dia Nimrod ini ya. Di pasal yang ke-10 ya. Nah, ini dikatakan di sini di ayat yang ke perkasa di hadapan Tuhan ini. Tuh, kalau ya kita nggak usah pakai ini. Pakai YLT aja ya. Dikatakan di sini ayat 9, ia seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Saya pakai YLT ya. Sebab itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang perkasa di hadapan Yahweh. Perkasa di hadapan Yahweh ini ada catatan kaki nih dari Alkitab YLT ini, Indonesian Literal Translation. Punya makna lain, ini artinya tegar menentang. Nah, kalau kita melihat dari tujuan Nimrod itu membangun kerajaannya, itu luas juga ya. Di tanah Sinear itu ada Babel, ada ini beberapa. Dia langsung jalan juga ke Asur ya. Dan juga Nimrod ini kalau saudara lihat itu di peta itu ya, keturunan Ham itu yang Afrika itu, kemudian yang Arab Saudi ini yang sekarang itu keturunan Sem. Baru yang di atasnya itu Iran, Irak itu semuanya yang Asia kecil, terus Eropa itu Jafet keturunannya. Jadi sementara Nimrod ini dari daerah Afrika itu Ham, dia dan juga ini Palestina. Itu juga keturunan itu, dia bergerak ke Babel, ke arah daerah wilayah daripada Jafet ya, sehingga dia bahkan menggerakkan juga keturunan Sem. Jadi ini Nimrod ini luar biasa, ini gagah perkasa, makanya tapi sebenarnya tegar dia menentang karena tujuannya jelas berbeda dengan tujuan Tuhan. Dia tujuannya ini, marilah baik. Nah, kita bahas dulu sebentar ya, nanti kalau ini sebenarnya sudah terulang-ulang, tapi kita harus tahu ini. Coba perhatikan ini ya. Ini Nimrod ini mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel ya.
semuanya tanah siniar. Dari situ dia pergi lagi ke Asyur, mendirikan Niniwe ya. Kita tahu cerita Niniwe ini. Nah, kemudian dikatakan di sini tujuannya Nimrod ini ya, pasal 11 ya. Dikatakan di sini ayat yang keempat, juga kata mereka, ini selalu istilahnya mereka di pasal 11, sebenarnya ini karena kehebatan kepemimpinan Nimrod ini, sehingga dia bisa menyampaikan tujuan, misi, dan visinya kepada seluruh, bahkan keturunan Sem, keturunan Jafet, sehingga mereka semua jadi satu. Apa ya, satu bahasa, satu tujuan. Baiklah kita. Jadi padahal ini cuma Nimrod, karena dikatakan di ayat 10 itu dibilang Nimrod lah yang mula-mula berkuasa dan yang mendirikan kerajaan. Tapi di pasal 11 ini udah jadi mereka. Dikatakan di sini, marilah kita ya, dirikan baik kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Ini sebenarnya kan manusia diciptakan serupa segambar dengan dia. Nama di sini artinya bukan nama Badu atau nama-nama orang. Bukan nama itu. Nama itu artinya mengekspresikan reputasi, karakter, ya, sifat-sifat, atribut. Itu semua diwakili oleh sebuah nama. Jadi kalau mereka bilang marilah kita membuat nama bagi kita, itu artinya mereka ingin suatu reputasi mereka, karakteristik mereka, kemuliaan mereka juga. Artinya jadi manusia yang ingin memuliakan dirinya dengan bangun kerajaan itu. Kalau rencana Tuhan itu menjadikan manusia serupa segambar dengan dia, agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Manusia itu hanya representatif ya, Demut, Selem dan Selem itu representatif. Hanya penggambaran, misalnya kayak foto. Foto itu ya, kayak foto saya. Foto saya ini tidak punya nama dari dirinya sendiri. Ya, nama dari foto ini, kalau orang lihat foto ini, dia akan lihat ini Irnawan, dia akan sebut nama saya. Ya, kalau Nimrod tidak begitu. Dia mau bangun semacam foto, tapi nama dia. Ya. Tidak mewakili saya, tidak merepresentatifkan saya. Mengapa? Karena tujuannya beda. Dia cari nama untuk dirinya sendiri, dan juga dikatakan di sini supaya kita jangan berserak memenuhi bumi. Sementara tujuan Tuhan itu, mari kita jadikan manusia segambar dengan kita, supaya mereka memenuhi bumi, menaklukkannya. Jadi jelas tujuan daripada Nimrod berbeda dengan tujuan daripada Tuhan. Itu sebabnya Nimrod tidak mewakili Tuhan. Dia tidak serupa segambar dengan Tuhan, ya, tidak Selem dan Demutnya Tuhan, ya enggak. Itu sebabnya dikatakan terjemahan yang tepat itu bukannya seorang pemburu yang gagah perkasa, tapi tegar menentang rencana Tuhan, atau tegar menentang Tuhan sendiri. Inilah dia Nimrod. Hanya dia punya kepemimpinan yang hebat. Kenapa hebatnya? Karena tujuan dan misi visi dia bisa sampaikan kepada orang, sehingga semua orang itu bersatu, dan mereka bilang, mari kita. Ini kan kalau pemimpin yang hebat kan begitu kan. Kalau pemimpin yang hebat bukan dia kerjanya hebat sendiri, bukan. Itu mah bukan pemimpin kalau kerja sendiri, ya. Sibuk sendiri, kerja sendiri, pusing sendiri. Enggak gitu. Nimrod itu enggak pusing sendiri dia. Dia bagikan tujuan, misi, dan visinya, sehingga akhirnya mereka bersatu menjadi kekuatan yang Tuhan sendiri bilang tidak ada yang mereka rencanakan yang tidak akan terjadi. Karena tujuannya si Nimrod ini menentang rencana Tuhan, maka Tuhan bikin acaranya. Dibikin bahasa kacau. Kenapa? Karena kunci kepemimpinan Nimrod ini, komunikasinya itu dia hebat. Barangkali dia seorang pengkhotbah ya, seorang orator, pembicara yang dahsyat. Dia bisa membuat orang berapi-api sehingga berkata, mari kita mendirikan sebuah kota, menaranya sampai ke langit. Bayangkan itu. Ini hebat sekali Nimrod ini ya, semangatnya itu Tuhan gampang, Tuhan bikin aja. Kalau Nimrod ngomong orang nggak ngerti.
Nanti bahkan di antara orang-orang itu pun nggak ngerti juga, pecah lah itu semua. Jadi gampang aja menghancurkan sesuatu kerajaan itu, bikin aja nggak ngerti satu dengan yang lain, ya. Lahirlah ini Babelnya, artinya kacau, karena disitulah Tuhan mengacaukan bahasa. Maka dikatakan di sini di zaman Pelek bumi terbagi. Ini di ayat yang sebelumnya ini, terbagi bumi itu artinya terbagilah menjadi bangsa-bangsa atau terbagi menjadi kerajaan-kerajaan. Nah, ini yang kurang dipahami banyak orang, ya. Bahwa kerajaan yang dibangun Nimrod itu pecah. Ya. Dipecah Tuhan memang, karena tujuan si Nimrodnya nggak benar. Tegar menentang Tuhan. Jadi dipecah dan menjadi banyak kerajaan. Nah, setelah kalau kita melihat di zaman habis Nimrod ini kan ada zaman Abraham dipanggil ini. Nanti kita lihat nih. Nah, untuk itu kita belajar dulu ya. Kita terang dulu ya. Kita akan belajar 3 poin dalam tema Nimrod ini. Yang pertama, kerajaan Nimrod itu pecah menjadi banyak bangsa-bangsa berdasarkan bahasa, berdasarkan suku juga, berdasarkan dewanya. Nah, ini dewanya juga, ini yang harus dipahami. Karena dewanya Babel itu Bel. Di dalam Yesaya 46 ayat 1, kita lihat di situ dewanya daripada kota Babel itu adalah dewa Bel. Nah, setiap kerajaan dulu sederhana. Tiap kota ya punya satu raja. Tiap kota punya atau daerah punya satu raja. Dan ada dewanya. Supaya kita tahu nanti bahwa Ur-Kasdim itu juga kota. Itu juga kerajaan. Kalau kita nggak tahu siapa rajanya. Tapi yang jelas ada dewanya. Nah, oke ya. Ini sekarang Nimrod, ini poin ini udah dipahami juga ya. Istilah Nimrod, nama ya. Maknanya nama Nimrod itu. Menurut Jewish Encyclopedic, saya nggak punya itu, tapi saya melihat satu buku yang mengatakan bahwa menurut Jewish Encyclopedic, nama Nimrod berarti adalah seorang yang menggerakkan orang lain untuk memberontak kepada Tuhan. Dari nama aja nih, memang ini orang pertama pemimpin yang hebat, kedua ngajak orang berontak. Jadi begitulah ya itunya ya. Kita lihat dulu sebentar tentang Israel ini. Israel punya dosa 2. Nyembah berhala ya, baru minta raja di zaman Samuel itu. Kemudian ketika Israel rajanya makin jelek itu, akhirnya dibuangnya ke mana? Ke Babel. Kenapa kok nggak dibuang ke tempat lain? Ada artinya. Karena inilah Babel itu simbol daripada, kalau nanti kita lihat, simbol sistem pemerintahan yang manusia bangun demi kemuliaan manusia. Makanya di Wahyu pasal 17 itu gereja yang kemasukan sistem pemerintahan manusia demi kemuliaan manusianya itu, pemimpinnya itu, pemimpin denominasi itu. Maka itu dibilang Babel. Israel kenapa dibuang ke Babel? Iya, karena Israel supaya dididik Israel agar ngerti bedanya diperintah Tuhan dengan diperintah oleh manusia. Nah, nanti kita sebentar masuk. Coba dulu kita masuk panggilan Abraham, ya. Nah, banyak orang juga nggak sadar ini panggilan Abraham ini. Apa sih maknanya Tuhan panggil Abraham? Tuhan panggil Abraham itu untuk bangun kerajaannya di bumi. Itu maksudnya. Makanya bagaimana caranya membangun kerajaan di muka bumi? Ya Abraham mesti keluar dulu dari kerajaannya yang dulu. Abraham itu ditinggal di Ur-Kasdim termasuk Tera, itu menyembahnya bukan menyembah, yang tentu nggak menyembah Elohim. Dia punya penyembah dewa sendiri di situ. Kalau tidak salah nama dewa itu daerah itu Ur-Kasdim itu kan dekat dengan Babel, itu daerah Irak itu sebenarnya. Kalau tidak salah dewa bulan. Kalau tidak salah ya saya. Ya, jadi Abraham dipanggil keluar. Bahkan keluar dari bapaknya juga. Karena Tuhan mau mulai sesuatu yang baru melalui Abraham. Apa yang baru itu? Bangun kerajaan sorga di bumi. Itu loh. Kan perjanjiannya gini. Abraham dikeluarin dulu. Nanti dibilang keturunanmu tunggal itu ya. Itu Paulus bilang.
melalui keturunanmu seluruh kaum di muka bumi diberkati. Ya, ini luar biasa. Tuhan tuh mau memberkati kerajaan-kerajaan melalui kerajaan surga di bumi itu. Melalui keturunan Abraham yang satu tunggal itu. Kalau di surat Galatia dibilang keturunan Abraham yang tunggal itu Yesus. Jadi Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim supaya melalui keturunan Abraham yang ada Yesus Kristus dibangunlah kerajaan surga di bumi. Kerajaan Kristus. Tapi sayangnya itulah gereja. Gereja mula-mula itulah dia ekspresi daripada awal, ya, ekspresi awal daripada atau manifestasi awal daripada kerajaan surga di bumi. Sayang dalam perjalanannya gereja mula-mula akhirnya kemasukan pemerintahan manusia. Memang manusia ini brengsek ya, bebal begitu ya. Maksud saya yang penuh Roh Kudus itu loh, karena Ignatius itulah yang pertama-tama, nanti kita masuk ke sini. Ignatius itulah yang pertama-tama ngajarin presbiteria. Ini kan kalau penatua itu kan ada dua istilah Yunaninya. Presbuteros itu artinya tua ya, tua dewasa ya, udah dewasa, udah bisa dewasa, sudah mengenal Tuhan dan sebagainya, bisa mimpin. Baru episkopos. Skopos itu melihat, epi itu dari atas. Jadi melihat dari atas. Ini dua istilah ini satu orang. Yang ini ya kalau presbuteros itu orangnya dewasa. Episkopos itu fungsinya melihat dari atas supaya domba-domba ini jangan diterkam serigala. Dan penatua selalu jamak, tak pernah satu. Makanya sistem gembala sidang itu enggak ada, itu sistem Nimrod itu. Aduh. Mau bangun kerajaan sendiri, makanya denominasi bukan kerajaan surga di bumi, bukan. Jangan salah. Ya. Denominasi itu jelas pecahan kerajaan Nimrod, mirip lah itu. Karena ada Nimrodnya di situ. Saudara masuk deh, datang deh satu gedung. Datang satu gedung, ibadah di sana, kebaktian maksudnya. Nah, nggak lama kemudian kau akan ketemu Nimrodnya. Barangkali didatangin, disalam juga, shalom katanya. Padahal dia yang berkuasa di situ. Dia bisa pecat bahkan wakilnya, dia bisa pecat pengerjanya. Barangkali seluruh aset itu milik dia. Itu Nimrod. Itu kerajaan manusia. Jangan suruh bilang denominasi itu gereja. Gereja adalah manifestasi daripada kerajaan Yesus di bumi. Dan itulah yang mula-mula itu. Cirinya daripada gereja itu ya dipimpin roh. Ya, nanti kita masuk. Oke. Masuk dulu ke panggilan Abraham. Saya ulangi lagi. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, harus keluar dari kerajaan. Ur Kasdim itu kerajaan manusiawi itu. Dengan dewanya, barangkali dewa bulan namanya itu. Abraham harus keluar. Karena Tuhan mau melalui keturunan Abraham yang satu itu, yang tunggal itu ya, mendirikan kerajaannya di bumi. Itu sebabnya waktu Yesus datang ketemu Pilatus. Pilatus langsung tanya, apa kamu raja? Yesus bilang, untuk itu aku datang. Datang dari surga, firman itu datang ke bumi. Untuk apa? Menegakkan kerajaannya di bumi. Ini nggak main-main loh saudaraku kalau main kerajaan ini. Ya banyak orang main ngomong denominasi gereja segampang-gampang begitu. Saya ini pemberita kerajaan surga. Nggak segampang-gampang itu. Nanti kalau Yesus datang dia mau mendirikan kerajaannya, dia akan lihat. Ini manusia-manusia yang menyebut hamba-hamba Tuhan dalam dunia kekristenan ini bangun kerajaanku atau bangun kerajaan sendiri. Ini nggak main-main itu. Karena itu masalah otoritas. Ya nanti saya sudah bilang berkali-kali. Apa sih kejatuhan gereja itu? Kejatuhan gereja itu beberapa pemimpin, Ignatius itu loh, menyebut di atas para penatua ada bishop yang lebih tinggi. Saya sudah pernah menyebut itu, tulisan Ignatius itu dari buku Apostolic Fathers itu. J.W. Lightfoot tulisan dia. Dia bilang, engkau harus menganggap bishop itu Tuhan sendiri. Bayangkan itu. Itu ajaran Ignatius. Tahun 117 Masehi. Nggak main-main itu. Kejatuhan gereja nggak main-main. Apa kejatuhan gereja? Banyak orang nggak tahu. Kejatuhan gereja adalah karena ada manusia Nimrod yang berdiri dia memimpin. Akulah pemimpin di sini. Aku yang mengatur. Aku yang bikin tujuan, misi, dan visiku. Memang dibikin mirip-mirip juga. Makanya dibilang
gereja juga Ijabel. Kenapa? Ijabel itu waktu kasus Ahab, dia mencuri otoritas suaminya itu. Kasus Nabot. Kebun anggur Nabot. Kan si Ahab ini suaminya pengen kebun anggur itu. Si Ijabel bilang, gampang. Dia bikin surat atas nama raja, cap meterai raja, artinya otoritas raja itu dicuri sama dia. Memang tujuannya sih, tujuannya sesuai dengan ini, sesuai dengan tujuannya si Ahab mau ngambil itu kebun anggur. Tapi Ijabel ini merampas otoritas. Dia bilang bikin pertemuan, suruh nanti ada 2 orang itu bersaksi bilang si Nabot ini menghujat, nanti dibunuh. Ya. Jadi pemimpin denominasi itu tujuan, misi dan visinya sama dengan Kristus itu, sama. Penginjilan seluruh dunia atau apa, pembinaan apa semua, tapi dia itu yang duduk di situ masalahnya. Ini masalahnya kerajaan siapa, itu aja. Ini siapa, nama siapa yang dimuliakan di sini, itu persoalan. Ya banyak orang nggak ngelihat itu, banyak orang pikir, kan tujuannya penginjilan seluruh dunia, kan tujuannya pembinaan seluruh dunia. Iya, nggak salah itunya tujuan misi dan visinya. Yang salahnya siapa di situ yang menjadi rajanya. Jelas kalau pemimpin denominasi dia kok rajanya, dia bisa pecat orang kok. Lain kalau Petrus waktu itu masalah gereja mulai itu. Ada Anania Safira. Itu Petrus enggak mecat dia. Ya. Dia cuma ngomong sesuai pimpinan roh. Dia bilang, engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Tuhan. Langsung Tuhan sendiri hakim mati. Jadi Petrus bukan. Nah, kemudian ketika istrinya Safira datang, Petrus sudah tahu dari bahwa ini akan juga mati vonisnya. Ngeri juga itu. Makanya langsung si Petrus bilang itu, orang-orang yang menguburkan suamimu sebentar akan juga kau akan dikuburkan. Jadi Petrus tidak punya otoritas, dia cuma ngomong sesuai dengan pimpinan roh. Barulah roh bekerja. Lain loh kalau organisasi gembala sidang yang mimpin. Oh dia, ya mana bisa orang yang bilang 100% jadi pimpin roh. Enggak begitu. Ya, kalau saudara tahu itu spiritnya, ini memang perlu penglihatan rohani. Ini bukan menghakimi karena benci. Saya justru bersyukur bahwa saya tidak ambil bagian dalam ajaran Ijabel, ajaran Bileam, dagang itu, dan ajaran Nikolaus itu Ignatius itu yang pertama kali ngajarin itu. Menaklukkan kaum awam. Saya memimpin di sini, saya taklukkan kamu. Saya kasih aturan kamu ya, bayar perpuluhan, bayar buah sulung, bayar apa. Tapi orang itu kan takut. Apalagi pakai ayat, jangan mengusik orang yang kuurapi kan. Gembala sidang kalau ngomong gitu kan takut orang jemaatnya. Sekarang udah waktunya ya. Oke. Saya masuk dulu. Yang poin terakhir. Sebenarnya apa artinya Tuhan membangun kerajaan surga di muka bumi? Artinya Tuhan sendiri yang mau mengatur saudara dan saya, mengatur gerejanya. Jangan ada Nimrod. Jangan, ya. Karena kalau ada Nimrod, itu berarti Tuhan tidak pernah delegasikan otoritasnya atas gereja kepada seseorang. Nggak ada. Itu kalau dia ada Nimrod, dia berdiri, itu dia perampasan otoritas itu. Kayak Ijabel, makanya gereja Ijabel itu begitu. Jadi nih, delegasi itu kalau ada delegated authority, itu istilah itu hanya berlaku di denominasi, organisasi, ya itu ada memang. Karena sudah dirampas itu otoritas itu. Perampasan otoritas ini ngeri, saudara, akibatnya. Ngeri. Ya. Maka Yesus bilang di Matius itu temanya kingdom itu. Jangan seorang pun di antara kamu disebut pemimpin. Itu tegas itu Yesus ngomong. Ya. Kamu semua saudara. Artinya apa? Otoritas mengatur tetap di tanganku. Aku tidak akan serahkan itu kepada orang lain. Tidak. Kau semua saudara, aku yang atur. Itu makanya di Kisah Para Rasul ada 70 istilah Roh Kudus. Roh Kudus memimpin, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus berbisik gitu, Roh Kudus melarang bahkan. Paulus pernah menginjili ke Asia, dilarang sama Roh Kudus, jangan. Kau harus masuk ke sana. Eropa, kota pertama itu Filipi. Menginjil juga nggak pernah itu hak kita, nggak ada. Kita ini hamba tetap. Roh Kudus yang ngatur. Itulah makanya bedanya ini
Umat pilihan Tuhan itu diatur langsung oleh Roh Kudus. Ibadahnya juga ibadah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Ibadah itu dipimpin roh. Ini pemerintahan Kristus di bumi. Dia tidak pernah ingin saudara diatur oleh siapapun. Termasuk aturan-aturan agamawi yang diatur oleh para pemimpin-pemimpin itu. Saudara, kalau engkau orang pilihan Tuhan, engkau pasti diajar oleh Tuhan itu tidak mau diatur oleh aturan-aturan agamawi. Harus liturgi begini, harus pergi ke gedung ini. Kayak perempuan Samaria. Dia pernah diskusi sama Yesus kan. Ini poin yang terakhir saya mau menjelaskan bahwa umat pilihan Tuhan adalah kelompok yang diatur langsung oleh Tuhan. Di kitab Wahyu dibilang, mengikuti anak domba kemana saja anak domba berpimpin. Kalau engkau sudah masuk dalam organisasi, mana bisa kau. Begitu seorang datang ke organisasi ini nih, mereka ngomong, inilah jobmu, inilah tugasmu, inilah gajimu. Engkau tahu toh siapa yang di atasmu? Bukan Roh Kudus yang di atasnya. Yang di atas itu manusia. Kita tahu organisasi itu ya. Ini gembala sidang biasanya bendaharanya ini ya. Biasanya istrinya juga itu bendahara. Ini garis ini apa? Ini garis otoritas. Ini garis komando. Saudara kalau ditaruh di sini, itu saudara nggak boleh bilang saya dipimpin Roh untuk begini. Oh nggak boleh. Engkau harus tahu kepada siapa garis komando, kepada siapa engkau bertanggung jawab. Apa yang kau harus kerjakan, engkau diatur oleh pemerintahan manusia. Memang ada Roh Kudusnya juga, itulah makanya Babel, kacau, campur. Ya. Umat pilihan Tuhan, Christ in you. Christ is our life. Kristus dalam batin kita, itulah hidup kita, itulah yang memimpin kita. Ibadah dalam roh itu artinya ibadah kehidupan sehari-hari yang dipimpin Roh Kudus. Yang tidak ada itu aturan-aturan agamawi, perpuluhan lah, buah sulung lah, itu mau merampok duit itu. Tidak ada itu ajaran itu. Saya 40 tahun lebih belajar Alkitab dari Kejadian ke Wahyu. Konyol itu orang-orang yang ngajarin perpuluhan, buah sulung, duit itu. Dia mau merampas duit. Memang bukan merampas orang aja, duitnya pun dirampas. Tapi umat pilihan Tuhan akan mungkin. Umat pilihan Tuhan ada pengurapan dalam batinnya. Nggak perlu dia diajar, susah dengan Rasul Yohanes bilang, Yohanes itu. Dia akan ngerti. Ya, dia akan benar suara gembala. Bukan suara gembala sidang ya. Suara gembala sejati. Yaitu Yesus. Saudara lihat nggak Yohanes 10 itu? Yesus membandingkan dirinya, ada orang yang bilang, menafsirkannya itu nggak lihat konteks. Dia tafsirkan, kan Yohanes 10 itu bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kalau pencuri dan perampok datang hanya untuk mencuri, merampok. Dia pikir pencurinya iblis. Itulah yang kalau nggak ngerti konteks. Konteksnya itu adalah Yesus bicara sama orang Farisi di Taurat. Jadi Yesus sudah membandingkan dirinya dengan orang Farisi di Taurat. Bahwa engkaulah perampok dan pencuri itu. Akulah gembala yang baik. Apa cirinya? Aku berikan nyawaku untuk domba-dombaku. Kalau ini apa? Bagaimana? Orang Farisi Taurat yang sekarang. Kenal aja enggak kok. Kalau sangat bagaimana mau menyerahkan nyawa. Ini tarik duit iya. Tapi kalau menyerahkan nyawa enggak bisa. Makanya saya bilang kalau itu gereja rumah aja. Gereja rumah itu kalau saya punya jemaat 3. Ya itu anak saya. Saya mau mati untuk anak saya. Saya udah bilang itu. Saya gembala yang baik bagi anak-anak saya walaupun nggak sempurna. Wah, waktu itu kan di sini nih dekatnya Ragunan ini. Waktu itu anak-anak masih kecil tuh susah makan. Jadi kami sering bawa ke sana dia makan. Lihat gajah makan pisang, lihat harimau beruang ya. Yang kita lihat di atas di bawahnya ada air, itu beruangnya. Saya nggak bayangin kalau anak saya jatuh ke situ, saya nggak ragu-ragu tuh loncat saya hantam itu beruang. Saya mau pukul matanya itu sekeras-kerasnya supaya dia lari. Saya mau menyerahkan karena begini, seorang bapak, seorang gembala yang baik lebih menderita dia kalau melihat dombanya ditabik-tabik beruang daripada dia sendiri yang menghadapi beruang dan mati di situ nggak apa-apa. Saya mati untuk anak-anak nggak apa-apa. Ada anak saya kena COVID waktu itu 2 hari dia kena COVID. Saya doakan tetap tumpang tangan walaupun akhirnya saya jaga. Anak saya bilang, Pak, kok nggak takut Pak? Enggak. Papa mau menyerahkan nyawa untuk kamu. Memang Papa hidup untuk menjaga kamu. Tapi kalau gembala sidang, mana mau kenal pun tidak. Tapi kalau ngajarin perpuluhan, buah sulung, lancar dia. Lancar itu. Karena itulah perampok, itulah pencuri itu. Ya, saya belak-belakan aja ngomong begini.
Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan nggak pun dengar omongan ini, dia udah ngerti. Dia udah ngerti mana suara gembala yang sejati, gembala yang baik, mana yang pencuri dan perampok. Pencuri dan perampok itu bukan iblis ya. Jangan suka nyala-nyalain iblis ya. Kalau konteksnya bukan iblis, jangan salahin iblis. Iblis sudah jelek, udah binatang, udah jelek. Jangan disalahin lagi. Itu konteks Yohanes 10 antara Yesus dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Udah habis waktu saya. Oke, kita sambung lagi nanti. Haleluya. Amin.